ねえ、トンネルを抜けるとそこ。バトルソングと呼ばれるシステム。期限は1ヶ月。チャームアップ。 Selamat datang di channel Sajana Anime. Hari ini kita akan membahas alur cerita anime Cheat Ga Sakyusu Guide episode 1. Pasang handset kalian dan kencangkan volume HP kalian. Siap-siap untuk menyelami dunia fantastis yang akan membuatmu terpaku di layar. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sebelum lanjut untuk membahas alur cerita anime ini, Mimin akan menjelaskan sedikit sinopsis anime Cheat Ga Sakyusu Guide. Saat piknik sekolah, Yogiri Takata dan teman-teman kelasnya dipanggil ke dunia lain. Orang yang memanggilnya adalah Shion, seorang wanita yang menyebut dirinya sebagai Sage. Dia memberi kemampuan khusus yang disebut gift dan memaksa mereka untuk menyelesaikan ujian untuk menjadi Sage. Satu persatu siswa dibunuh naga. Takata dan Danora dalam keadaan mendesak. Dia berkata, "Mungkin aku akan mati." Kalimat pasrah Takata justru membuatnya selamat. Ternyata ia memiliki skill cheat death instan yang dapat membunuh apapun target secara instan. Petualangan Takata dan Danora pun dimulai. Diperlihatkan anak kecil sedang mencari seorang bernama Asaka. Di ruangan lain seorang wanita ditodong oleh pistol dan menyuruhnya untuk diam. Tiba-tiba anak kecil itu menemukan seseorang yang bernama Asaka kini sedang ditodong oleh pistol. Asaka terkejut, kenapa Takata ada di sini? Lalu wanita itu menyuruhnya untuk diam. Jika tidak, nyawanya akan melayang. Melihat Asaka merasa sakit, membuat Takata tidak tega dan tiba-tiba wanita itu tergeletak. Entah apa yang merasukinya. Hahaha. Lalu wanita bernama Danora tiba-tiba membangunkan Takata. Lalu Takata menyangka bahwa merasa sudah sampai di tempat tujuan. Danora menunjukkan bahwa telah terjadi kekacauan selama Takata tidur. Takata terkejut karena melihat beberapa temannya sudah mokat. Di jendela terlihat ada monster. Lalu Takata mengambil mikrofon dan melemparkan ke monster itu. Dan setelah memeriksanya bahwa itu adalah seekor naga. Terlihat naga itu mengamuk dan mencoba menyerang mereka berdua. Namun dengan mudah dikalahkan dengan Takata hanya dengan ucapannya. Takata memberitahu bahwa saat ini mereka sudah aman. Namun Danora terkejut dan mengira mereka sudah mokat. Takata pun melanjutkan bermain FF. Kini dia hampir boyah. Namun Danora memarahinya untuk berhenti bermain game. Setelah itu Takata menanyakan apa yang sudah terjadi di saat dia tertidur. Dan Danora mulai menceritakan bahwa di malam hari bus mereka melintasi terowongan. Namun bus mereka seperti berpindah dimensi setelah melewati terowongan itu dan berpindah di suatu padang rumput. Di tengah keterkejutan para siswa, terlihat ada seorang wanita. Wanita itu memberikan sambutan kepada mereka dan memperkenalkan bahwa dirinya seorang Sage yang bernama Shion. Seorang guru memotong pembicaraannya langsung dilenyapkan oleh Shion. Shion memperingati semua yang ada di sini bahwa jangan ada yang mengganggu pembicaraannya. Jika tidak, dia tidak segan-segan untuk melenyapkannya, memberitahu bahwa dia memiliki kekuatan sebesar 530.000 poin. Semua siswa tidak menanggapi pernyataan itu. Wanita itu kesal, tidak ada yang tertawa, karena dia tadi hanya bercanda. Lalu melampiaskan kekesalannya terhadap sopir yang langsung dilenyapkan. Dia pun memberikan senyuman tanpa terlihat salah sudah menghilangkan nyawa orang. Semua siswa yang ada di sana terlihat takut terhadap Shion. Dia menjelaskan bahwa mereka saat ini berada di dunia lain. Shionlah dalang dari semua ini. Dia memanggil semua siswa dengan niatan untuk menjadikan mereka seorang Sage. Karena saat ini para Sage membutuhkan penerus. Shion memberikan kekuatan sihir kepada mereka semua. Hal itu ditandai pada tubuh mereka yang mengeluarkan cahaya, tetapi tidak untuk Danora. Terlihat tubuhnya tidak memancarkan cahaya dan membuatnya bingung.
Sion menerapkan sistem battle song kepada mereka, sehingga saat ini mereka bisa melihat sebuah monitor layar di hadapan masing-masing orang. Mikochi terlihat bingung bahwa ada bentuk tulisan di hadapannya, yang ternyata tulisan itu menunjukkan status miliknya. Mereka diberi waktu 1 bulan oleh Sion untuk menjadi Sage. Sebelum Sion pergi, Danora protes karena tubuhnya tidak mengeluarkan cahaya dan tidak melihat monitor layar status seperti yang lainnya. Sion merasa bahwa mereka yang tidak mendapatkan kekuatan darinya karena adanya ketidakcocokan. Danora disuruh menerima takdirnya untuk tidak menjadi Sage dan memberinya tawaran bagaimana jika Sion mengubah Danora menjadi hewan ternak. Sontak membuat dia ketakutan. Sion mengingatkan bahwa misi pertama sudah akan dimulai 1 jam dari sekarang. Sambil tersenyum psikopat, dia menyuruh para siswa untuk tidak terbantai. Mikochi terkejut bahwa ada notifikasi misi mengenai seekor naga yang akan datang dan menyerang mereka. Danora tidak mempercayai adanya naga, karena dunia apa ini masih ada naga. Seorang pria bernama Yajaki mengajak mereka bekerja sama untuk menyelesaikan misi. Mereka semua mengumpulkan selembaran tulisan mengenai status kemampuan mereka masing-masing. Danora terlihat bingung dengan mereka yang tidak dianugerahi sihir. Kiryu heran dengan Takata bisa tidur nyenyak di situasi seperti ini. Danora membenarkan hal itu bahwa Takata tidak pernah melakukan kegiatan selain tidur. Mereka yang memiliki kemampuan mulai meninggalkan bus. Danora mencoba membangunkan Takata, namun dia tidak bangun-bangun. Shinozaki menyuruh mereka meninggalkan Takata, karena membangunkan dia tidak ada gunanya. Ketika mereka ingin keluar, lalu dilarang oleh Yajaki, karena mereka yang tidak memiliki kemampuan harus tetap di dalam bus. Kiryu yang membantah karena dia tidak berhak mengatur mereka. Hal itu membuat Yajaki mengamuk dan menyombongkan bahwa dirinya sudah sangat kuat saat ini walaupun hanya berada di level 1. Yajaki mengungkapkan bahwa ini semua adalah bagian dari strategi mereka. Karena jika Kiryu dan lainnya tidak memiliki kemampuan ikut, itu malah menjadi beban bagi mereka. Horiyama memberikan sihir berbentuk love kepada 4 beban itu. Bahwa itu akan membuat mereka semakin menarik. Yajaki menyuruh mereka untuk memainkan peran sebagai umpan karena di wilayah ini ada 1 naga. Dan agar calon Sage itu bisa pergi ke kota terdekat. Bahkan sahabat dekat Danora menyetujui strategi ini. Dan hal itu membuat Danora tidak menyangka. Saat ini mereka berempat dikunci di dalam bus. Shinozaki mempunyai rencana ingin pergi melalui jendela. Terlihat seekor naga mulai mendekat dan menyerang mereka. Lalu saat ini tersisa hanya Danora dan Takata. Lalu Takata bingung bagaimana dia akan mengisi daya baterai game miliknya. Takata memutuskan untuk keluar dari bus. Menurutnya sudah merasa aman karena naga itu sudah dikalahkan. Namun Danora masih bingung yang dilakukan Takata terhadap naga itu hingga dengan mudah dikalahkan. Terlihat di sekitar mereka dikelilingi oleh perbukitan, desa, dan hutan. Namun Takata berpendapat bahwa sebaiknya hindari untuk pergi ke arah hutan. Tetapi Danora melihat ada yang sedang datang ke arah mereka. Ternyata itu adalah teman kelas mereka yang bernama Higashida, Fukuhara, dan Hanakawa. Takata heran dengan Danora yang bisa melihat sesuatu walaupun jaraknya sangat jauh. Takata berniat akan membunuh ketiga orang itu. Namun Danora tidak setuju dengan keputusan yang cepat itu. Takata beranggapan bahwa meninggalkan mereka sebagai umpan itu sama saja dengan membunuh. Mereka bertiga terkejut melihat naga itu sudah dikalahkan. Namun di balik itu mereka juga senang karena tidak perlu membuang tenaga untuk melawan naga itu. Di sisi lain mereka terkejut melihat kedua orang itu masih hidup. Mereka bertiga kesal karena ini semua tidak sesuai perkiraan. Danora beranggapan ketiga orang itu memiliki niat jahat dan tidak bisa dijadikan teman. Higashida melancarkan serangan bola api ke arah tepat di samping Danora. Kedua temannya mengagumi sihir Higashida yang kuat itu.
Dengan sombongnya Higashida menyuruh mereka berdua untuk tunduk. Karena dia saat ini adalah nekromancer biasa, maka tidak ada gunanya mereka melawan. Higashida menginginkan Danora untuk bergabung kepadanya. Terlihat muka mesum Hanakawa. Hal itu menyebabkan Danora merasa jijik dengan mereka bertiga. Mengarahkan tangannya ke arah Higashida dan mengucapkan kata mati. Hal itu membuat kedua temannya tertawa. Apakah Takata mengancam mereka dengan kata mati itu? Tidak lama kemudian Higashida tergeletak, sontak membuat mereka berdua terkejut. Dijelaskan juga bahwa Higashida mati atas perintah Takata. Lalu menyuruh mereka untuk jangan bergerak. Namun Fukuhara bergerak, sontak dia langsung mati. Hal itu sudah diperingati bahwa yang bergerak akan mati. Hal itu membuat Hanakawa ketakutan dan tidak berani bergerak. Sebelum Takata menjelaskan kekuatannya, dia menyuruh Hanakawa untuk memeriksa bahwa mereka berdua benar-benar mati. Lalu Hanakawa berusaha menyembuhkan mereka berdua dengan sihir penyembuhan. Karena dia seorang healer dan sangat percaya diri, bisa menyembuhkan mereka berdua. Tetapi ternyata hal itu tidak berefek pada kedua orang itu. Namun Takata sedikit kesal karena Hanakawa tidak mengetahui kemampuan dirinya dan beranggapan bahwa Hanakawa itu orang yang bodoh. Hanakawa menganggap perbuatan Takata terlalu berlebihan sampai menghilangkan nyawa mereka. Tetapi Takata menyangkal perkataan itu karena dia hanya menyerang ketika diserang. Kemampuan yang dimilikinya bernama Instant Death to Any Target. Hanya dengan menargetkan orang yang diinginkan mati oleh Takata, maka orang itu akan mati seketika. Hal itu membuat Hanakawa tidak percaya, namun Takata mencoba menawarkan apakah dia ingin mencobanya. Sontak hal itu membuat Hanakawa ketakutan. Tetapi mencoba mendekat sambil menangis, namun itu tipuan bahwa dia akan menyerang Takata. Sebelum dia menyerang, Takata sudah mengetahuinya. Karena Takata juga memiliki kemampuan yang bisa mengetahui niat buruk orang lain yang akan mengancam nyawa Takata. Hal itu sontak membuat Hanakawa terkejut dan putus asa, karena bagaimanapun kemampuan seperti itu tidak mungkin bisa dikalahkan. Mereka yang dari tadi menyombongkan kekuatannya saat ini tidak ada apa-apanya di hadapan Takata. Sebenarnya ini bukanlah pertama kalinya mereka bertiga datang ke dunia lain. Sebelumnya mereka sudah berada di dunia lain untuk ditugaskan mengalahkan Raja Iblis. Merasa tidak percaya, Takata menanyakan kepada Danora mengenai mereka apakah pernah tidak masuk sekolah selama 1 tahun. Danora selalu melihat mereka masuk kelas. Hanakawa menyangkal semua itu, bahwa jika berada di dunia lain seperti 1 tahun, namun ketika kembali ke dunia asal akan terasa 1 jam. Hanakawa pun akan dilenyapkan, namun dia menyuruh Danora untuk memujuk Takata agar tidak melenyapkan dirinya. Danora tidak bisa berbuat apa-apa karena dia bisa hidup sampai saat ini juga berkat diselamatkan oleh Takata. Mendengarkan pernyataan seperti itu, berpikiran bahwa Danora itu wanita yang sangat dingin. Hanakawa memutuskan untuk menjadi budak Danora dengan memasangkan sebuah kalung di lehernya. Dan Danora bisa memerintahkan segalanya kepada Hanakawa. Tetapi hal itu malah membuat Danora merasa risih dan jijik. Danora kemudian memutuskan untuk memberikan Takata sebagai tuannya. Sontak membuat Hanakawa sedih karena dia ingin sekali melayani Danora. Lalu Takata mengampuni nyawa Hanakawa dengan menyuruhnya untuk pergi menunggu di hutan. Hal itu terpaksa Hanakawa lakukan walaupun sebenarnya hutan itu dipenuhi oleh monster. Takata menyuruh meninggalkan benda berharga milik Hanakawa untuk mengantisipasi agar dia tidak berkhianat. Danora heran kenapa Takata mau melindunginya. Menurut Takata, tidak ada alasan untuk melindunginya. Jangan salah, ini alasan Takata. おっぱいが柔らかかったから。 Diperlihatkan seorang pria sedang melaporkan beberapa calon sage menghilang tanpa ada peringatan. Dan mereka mencurigai Danora dan Takata karena mereka yang masih tersisa. Lalu mereka masih belum tahu siapa yang memiliki kekuatan instant death. 注意は必要だろう。よ